Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rosalina selaku guru pengampu mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di SMK Bakti Karya Parigi. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi lanjutan dari materi sebelumnya. Dan ini merupakan materi pembelajaran kelas 12 semester 1. Materi ini merupakan materi tentang budidaya unggas petelur. Nah, jika pada kesempatan sebelumnya saya membawakan materi tentang hal apa saja yang harus dilakukan ketika kita akan membudidaya unggas petelur, maka pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi teknik budidaya unggas petelur. Agar tidak menunggu lama, mari kita bahas materinya sama-sama. Ketika kita akan membudidaya unggas petelur, maka ada teknik-teknik yang harus dilakukan agar hasilnya pun maksimal. Maka tekniknya apa saja itu? Mari kita bahas ya. Ketika kita akan membudidaya unggas petelur, maka teknik yang pertama adalah penyediaan kandang, penyediaan bibit, penyediaan pakan, pemeliharaan. Dalam pemeliharaan ini meliputi pemberian pakan, pemberian minum, serta pengendalian penyakit. Nah, pengendalian penyakit ini bisa berupa dengan vaksin aktif atau vaksin inaktif. Nah, selanjutnya adalah panen serta pasca panen. Nah, pasca panen ini meliputi pemeliharaan kandang serta sanitasi. Penyediaan kandang ini, kandang bisa dibuat dari bahan-bahan sederhana. Yang penting dapat mencegah ternak kabur dan dapat berlindung dari hujan dan panas. Selain itu, kandang juga harus bersih. Nah, jadi si penyediaan kandang ini, si kandang tersebut seperti yang sudah tadi disampaikan bahwa dalam pembuatan kandang bisa berupa dengan bahan-bahan sederhana seperti kayu, atau bisa lebih ketika kita ingin lebih membuat si kandang tersebut lebih terlihat atau lebih kokoh. Nah, itu si kandangnya bisa dibuat dengan bahan-bahan yang lebih kuat. Walaupun sebenarnya memang pembuatan kandang itu relatifnya adalah terbuat dari bahan kayu ya. Nah, selain itu juga si kandangnya memang harus bersih. Jadi si kandang juga harus senantiasa dibersihkan. Selanjutnya adalah penyediaan bibit. Bibit ayam dapat dibeli pada penyedia bibit. Untuk mengurangi resiko dapat menggunakan bibit yang sudah agak besar. Dalam penyediaan bibit ini, kita bisa membeli bibit dari penyedia atau dari orang yang memang menyediakan atau menjual si bibit ayam unggas petelur ini. Selanjutnya, penyediaan pakan. Pakan untuk budidaya ayam kampung dapat menggunakan pelet. Tapi untuk menghemat biaya pakan, kamu dapat membuat pakan alternatif berbahan dedak, jagung, bungkil, dan tepung tulang. Pakan ayam kampung dibagi menjadi dua jenis, yakni pakan untuk dog dan pakan ayam dewasa. Nah, untuk penyediaan pakan ini, jadi bisa juga menggunakan pelet, yaitu dibeli dari si penyedia atau di toko-toko penjualan bahan makanan yang memang terbuatnya dari jadi di pasar atau di toko-toko itu banyak penjual pelet ya untuk si pakan kayak ayam broiler atau ayam potong. Nah, ini juga termasuknya juga untuk ayam si ayam unggas petelur ini juga bisa, tetapi untuk menghemat biaya pakan itu juga pakan bisa dibikin atau diolah oleh kita sendiri, yaitu menggunakan bahan-bahan seperti jagung, kedelai, dan sebagainya. Jadi pakannya itu sendiri tidak terlalu bergantung terhadap pakan-pakan yang memang harus selalu dibeli. Selanjutnya ada pemeliharaan. Nah, pemeliharaan di sini meliputi pemeliharaan pakan, pemberian minum, serta pengendalian penyakit. Pemberian pakan ayam petelur ada dua fase, yaitu fase starter
starter di sini yaitu umur 0 sampai 4 minggu dan fase finisher yaitu umur 4 sampai 6 minggu. Jumlah pakan yang harus diberikannya itu atau jumlah pakan yang dibutuhkan ayam petelur berdasarkan umur pada masa starter ini. Di sini ada minggu pertama umur 1 sampai 7 hari, jumlah kebutuhan gramnya atau per ekornya itu 17 gram per ekor. Minggu kedua umur 8 sampai 14 hari, 43 gram per ekor. Minggu ketiga umur 15 sampai 21 hari, 66 gram per ekor. Minggu keempat umur 22 sampai 29 hari, 91 gram per ekor. Sedangkan jumlah pakan yang dibutuhkan ayam petelur berdasarkan umur dan fase finisher yaitu minggu kelima umur 30 sampai 36 hari, 111 gram per ekor. Minggu ke-6 umur 37 sampai 43 hari yaitu 129 gram per ekor. Minggu ke-7 umur 44 sampai 50 hari, 146 gram per ekor. Minggu ke-8-nya umur 51 sampai 57 hari dan seterusnya 161 gram per ekor. Adapun kebutuhan minum ayam petelur adalah minggu pertama umur 1 sampai 7 hari yaitu 1,8 liter per hari dan per ekor. Minggu kedua umur 8 sampai 14 hari 3,1 liter per hari per ekor. Minggu ketiga umur 15 sampai 21 hari 4,5 liter per hari sampai 100 ekor. Minggu keempat umur 22 sampai 29 hari 7,7 liter per hari per 100 ekor. Mohon maaf ya. Jadi di sini maksudnya tuh jadi kebutuhan minum ayam petelur ini di minggu pertama umur 1 sampai 7 harinya itu 1/8 liter per hari per 100 ekor, bukan per 1 ekor tetapi untuk per 100 ekor. Dan seterusnya sampai minggu ke-8 ya, umur 51 sampai 57 hari yaitu 14,7 liter per hari per 100 ekor. Catatannya adalah pemberian air minum pada hari pertama hendaknya diberi tambahan gula dan obat anti stres ke dalam air minumnya. Banyaknya gula yang diberikan adalah 50 gram per liter air. Selanjutnya adalah pemberian minum. Pemberian minum sudah dibahas, yaitu pemberian minum pada ayam dilakukan dengan menyediakan air dalam suatu wadah. Nah, jadi pemberian pakan, pemberian minum serta pengendalian penyakit ini. Jadi di dalam pemberian pakan itu ada tahap-tahapannya ya. Jadi tidak sembarang memberikan pakan atau tidak sembarang memberikan minum, tetapi ada takaran dan ukurannya. Selanjutnya adalah pengendalian penyakit. Pengendalian penyakit pada unggas petelur dilakukan dengan cara membersihkan kandang secara rutin, memisahkan unggas yang sakit dan memberikan vaksin. Pemberian vaksin dapat disesuaikan dengan kondisi ternak unggas. Nah, di sini juga salah satu hal untuk mengendalikan penyakit kepada si unggas petelur ini adalah dengan cara membersihkan kandang atau memberikannya dan juga memberikannya vaksin. Nah, si vaksin ini diberikan sesuai dengan kebutuhan si unggas tersebut. Vaksin adalah usaha untuk menimbulkan kekebalan tubuh. Tujuan vaksinasi adalah untuk mengendalikan penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Pemberiannya secara teratur sangat penting untuk mencegah penyakit. Vaksin juga dibagi ke dalam kedua macam jenis vaksin. Yang pertama vaksin aktif, yang kedua vaksin inaktif. Vaksin aktif ini sendiri adalah vaksin yang mengandung virus hidup. Kekebalan yang ditimbulkan lebih lama daripada dengan vaksin inaktif atau pasif. Yang kedua adalah vaksin inaktif. Vaksin yang mengandung virus yang telah dilemahkan atau dimatikan tanpa merubah struktur antigenik sehingga mampu membentuk zat kebal. Kekebalan yang ditimbulkan oleh vaksin lebih pendek tapi hanya diberikan pada ayam yang diduga sakit. Nah, jadi itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan atau pada video kali ini. Dan untuk materi selanjutnya seperti biasa
biasa kita bahas di video selanjutnya, yaitu mengenai panen serta pasca panen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.